Oke cuy, selamat datang kembali di Sutaji Channel. Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih setia dengan Mimin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan subrek terlebih dahulu. Bantu channel ini tembusin ke angka 2000 subscribe cuy. Jika sudah, mari kita bahas kembali alur cerita manhwanya. Tentunya setelah tayangan berikut ini. Scene di awal cerita terlihat suasana kota Kairus, sebuah kota yang aman dan damai. Banyak orang yang lalu lalang di sana untuk melakukan berbagai aktivitas. Sebuah kereta naga terlihat melintas di tengah keramaian kota tersebut, yang mana kereta tersebut mengangkut keluarga dari Vincent serta keluarga Reynolds yang hendak pergi menuju ke acara ulang tahun rumah lelang Hellstein. Kita lihat ke suasana di dalam gerbong. Terlihat Vincent di sana sedang asik membaca sebuah buku. Di sampingnya ada Eris dan Tabitha. Mereka nampaknya sedang membicarakan sesuatu sambil bercanda satu sama lain. Sementara Lilia sambil tersenyum, ia menunjukkan berbagai lokasi yang dilalui pada Ellie dan ayahnya. Kemudian kita geser pada gerbong yang satunya. Terlihat party Twin Horn dan juga Arthur, di mana mereka semua ingin mengetahui apa yang terjadi setelah Art terjatuh waktu itu. Art pun membicarakan semuanya pada mereka. Nah, aku tidak percaya kau harus melalui semua itu setelah kau jatuh dari tebing, tanya Adam dengan sedikit cemas. Mempertimbangkan semuanya, setidaknya kau mendapatkan sebuah kontrak. Itu sesuatu yang bahkan petualang dan bangsawan jarang bisa memilikinya, ucap Helen setelah mendengar cerita mengenai naga Sylvie dari Arthur. Ya, itulah kenapa dia spesial untukku, ucap Art sembari memberikan senyuman manis. Di sampingnya ada sesosok wanita cantik, dan dia adalah Jasmine. Semua yang Art katakan ia dengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, cit, terlihat sebuah roda kereta yang tiba-tiba berhenti. Ada apa kira-kira? Daik selamat. Dua buah melon terlihat kembali di sini. Haha. Sepertinya kita sudah sampai, ucap Angela sembari melihat keluar jendela gerbong. Tidak lama setelah itu, dua orang pelayan datang menyambut mereka. Selamat datang, ucap dua orang pelayan tersebut dengan sangat ramah. Lagi dan lagi, melon yang tadi. Apakah menurut kalian pandangan Mimin yang mulai kabur? Haha. Arthur kini sudah turun dari kereta tersebut, dan di belakangnya terlihat naga Sylvie mengikutinya. Jadi ini Art seketika kaget setelah melihat sesuatu. Apa yang sebenarnya Art lihat? Oh, ternyata sebuah bangunan yang sangat megah terlihat. Dan ini merupakan sebuah bangunan yang disebut rumah lelang Hellstein, yang menjadi tujuan awal mereka. Benar-benar bangunan yang sangat indah dan megah. Sebuah bangunan yang menjadi salah satu ikonik dari kota terapung Kairus. Sebuah eksterior unik di luar bangunan ini berbentuk sebuah pedang dan juga tombak. Ulang tahun ke-10 rumah Hellstein. Bahkan para bangsawan dan petualang sama-sama bersemangat untuk itu. Ini bukan sebuah perayaan, ini juga sebuah kesempatan untuk melihat dan membeli artefak yang telah dikunci dan dijaga untuk acara khusus ini. Di dalam lorong bangunan tersebut, orang-orang yang termasuk dalam tim penyelenggara sedang memberikan pengarahan terhadap beberapa anggotanya demi kelancaran acara tersebut. Terlihat di sisi lain di dalam bangunan ini, ada beberapa barang sihir yang nantinya akan mereka pamerkan di acara ini. Wah, sangat banyak inti manabis, ucap Arthur dalam hatinya. Terlihat beberapa inti manabis di sana dengan berbagai ukuran dan mengeluarkan kilauan cahayanya. Dan bahkan, apa itu? Ucap Art merasa terkejut sambil melirik ke sebuah patung yang ada di sampingnya. Eksterior gedung ini luar biasa, tapi bagian dalamnya juga sama. Ucap Art merasa takjub akan kemegahan dari bangunan ini. Hal yang sama juga dirasakan naga Sylvie saat berada di pundaknya. Baiklah semuanya, hari ini adalah hari yang besar. Mari kita bersama-sama dan memastikan tidak ada kesalahan, ucap Vincent pada semua bawahannya dengan penuh semangat. Di sisi lain terlihat Reynolds yang juga memberikan arahan pada semua anggotanya, dengan Adam yang ikut serta membantunya. Sosok ayah Arthur yang memiliki kedisiplinan tinggi saat bertugas.
Terlebih saat ini, Vincent memberikan tanggung jawab padanya atas keamanan untuk acara ini. Art menyaksikan ayahnya saat memberikan arahan. Senang melihat mereka seperti ini, khususnya ayahku. Ini sebuah perkembangan besar jika dilihat dari dirinya yang dulu, ucapnya dengan bangga. Kau benar, bagaimanapun juga ayahmu adalah pemimpinnya, jawab Helen sembari tersenyum kecil. Setelah itu Helen bicara kembali. Aku telah banyak berkembang sejak aku menggantikan posisinya, tapi aku masih belum bisa menandinginya, sambung Helen merasa kagum terhadap Reno. Di sini Helen pun berpisah dengan Arthur karena dia harus bergabung dengan tim pengamanan yang dipimpin oleh ayahnya. Setelahnya ibunya bicara. Arthur, kemari. Baik bu, ucapnya sembari melirik ke arah ibunya. Terlihat Art yang segera menghampiri ibunya. Ayo kita masuk ke dalam. Vincent dan ayahmu akan bergabung dengan kita sebentar lagi, ucap ibunya mengajak ke sebuah ruangan. Mereka pun akhirnya masuk ke ruangan tersebut. Pandangan mereka terlihat takjub oleh sesuatu. Daek Salamet, sebuah tempat duduk penonton layaknya di sebuah bioskop. Namun ini terlihat begitu luas dan sangat besar. Sebuah tempat yang telah siap untuk semua pengunjung yang datang. Terlihat juga di sana seseorang yang bertugas sebagai moderator sedang berlatih membawakan acara tersebut. Ada juga tempat khusus di sana bagi orang-orang penting di negara ini. Tempat duduk tersebut dilengkapi dengan tirai dan kaca pada jendelanya. Sungguh dekorasi yang sangat indah. Terlihat Arthur di sana memandangi tempat tersebut dengan begitu takjub. Bahkan setelah menjadi raja dan hidup di antara kerajaan keluarga Elenior, ini membuatku tetap terkesan, ucapnya dalam hati. Setelah itu Tabitha lantas berkata, jadi Arthur, apa yang kau pikirkan tentang rumah lelang Helsty kami? Ucap Tabitha setelah melihat reaksi kekaguman dari Arthur. Kupikir kata rumah tidak cocok untuk tempat ini, ucap Art setelah melihat suasana di rumah lelang Helsty. Setelah mendengar jawaban dari Arthur, mereka berdua tersenyum dan Tabitha berkata, ya, aku senang mendengarnya. Tidak lama setelah itu, Lilia lantas mengikutnya. Tunggu saja sampai kau melihat ruangan khusus yang ada di atas. Tentu saja, hal itu membuat Art terlihat penasaran dengan ruangan yang Lilia maksud. Kemudian mereka kini sedang menaiki tangga menuju ke ruangan yang Lilia maksud tadi. Hati-hati Ellie, ucap ibunya sembari melirik ke arah Ellie. Selamat datang Nyonya, ucap salah seorang pelayan menyebut mereka. Terlihat langkah kaki mereka yang mulai memasuki ruangan tersebut. Kini mereka sudah berada di ruangan yang Lilia maksud. Melihat megahnya tempat ini, aku jadi tidak sabar untuk melihat barang apa yang mereka lelang hari ini, ucap Art dalam hati dengan penuh penasaran. Yuhu, mereka terlihat senang saat berada di ruangan tersebut. Kita akan menyambut tamu-tamu penting nanti. Tapi untuk sekarang, kita harus bersenang-senang dulu, ucap Tabitha dengan penuh semangat. Scene berpindah. Terlihat Tabitha dan Ellie sedang berada di sebuah bar untuk menikmati seteguk minuman sebelum acara dimulai. Dan di sisi lain tampak Arthur dan yang lainnya sedang berada di ruangan yang akan dipakai para tamu penting nantinya. Ellie, lihat, acaranya sudah dimulai, ucap Lilia memberitahu Ellie. Terlihat mereka sedang memperhatikan sesuatu di bawah sana. Ada apa di bawah sana? Oh, ternyata acaranya sudah dimulai. Orang-orang mulai berdatangan memasuki ruangan pertama tadi. Terlihat dari gaya pakaian yang mereka pakai, Mimin berasumsi bahwa mereka dari kalangan para bangsawan. Dan ini dia bebenguknya. Penampilan dari mereka yang terkesan mewah dan glamor terlihat dari senyum mereka. Mereka begitu terkesan dengan kemegahan rumah lelang ini. Tidak lama setelah itu, ibu mereka datang menghampiri mereka. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ellie sedang menghitung jumlah tamu yang datang, jawab Lilia pada ibunya. Hahaha, sungguh lucu sekali, ucap Tabitha merasa gemas dengan apa yang Ellie lakukan. Hei Ellie, daripada menghitung orang, bagaimana kalau kita bermain pok ame-ame saja? Ellie pun menyetujuinya dengan penuh semangat. Dan mereka pun mulai bermain pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Tetong di ome bisi jaram karena kuku. Mereka terlihat sangat menikmati lagu tersebut cuy. Scene berpindah. Terlihat Tabitha dan juga Ellie dengan sebuah minuman di tangan mereka. Itu benar, ucap Tabitha tiba-tiba. Ellie lantas menjawabnya. Tidak mungkin, jawab Ellie keheranan.
Entah apa yang mereka bicarakan di sini. Beralih pada Arthur yang sedang memperhatikan mereka semua. Kelihatannya semua orang sedang bersenang-senang, ucapnya dengan sebuah tatapan datar. Tiba-tiba, seorang pelayan datang memberitahu Tabitha bahwa tamu VIP sudah datang. Seketika mereka pun berbaris dengan rapi untuk menyambut tamu VIP tersebut. Art terlihat begitu penasaran dengan tamu ini dan ingin segera melihat mereka. Tidak lama setelah itu, dua orang yang memakai baju jirah terlihat memasuki ruangan tersebut. Di sana juga ada Vincent yang menyambut mereka. Kemudian disusul oleh seseorang yang membawa tongkat sihir dan memakai jubah berhoodie. "Saya persembahkan," ucap Vincent memperkenalkan tamu VIP ini. Dan ini ternyata orangnya, Raja dan Ratu Sapin, Blaine Glider dan Priscilla Glider, serta dua anaknya yaitu Pangeran Curtis dan Putri Cetium Glider. Mereka seketika menundukkan kepala di hadapan keluarga kerajaan Sapin ini. Perasaan ini sama seperti di Elenior. "Aku berada di hadapan bangsawan lagi," ucap Art dalam hati. Ia merasa kurang nyaman saat ini. Terlihat Raja Sapin yang melirik ke arah Vincent. "Aku tidak tahu jika kita akan berbagi ruangan ini dengan orang lain, Vincent," ucap raja tersebut membuat Vincent merasa cemas dan gugup. Vincent seketika meminta maaf karena sudah lancang. Hal ini ia lakukan karena raja tersebut ingin mengenal keluarganya beberapa waktu lalu. Kemudian Vincent memperkenalkan istri dan anaknya yaitu Tabitha dan juga Lilia. Setelah itu Alice dan kedua anaknya diperkenalkan juga pada raja tersebut. "Ya, teman Vincent adalah temanku juga. Baiklah, silakan kalian berdiri," ucap raja tersebut dengan ramah. "Bagaimanapun juga, kami kemari untuk menikmati dan merayakan ulang tahun rumah lelang Hersty yang ke-10, sambung raja tersebut dengan tersenyum. "Itu benar. Tidak perlu bersikap formal. Mari kita nikmati ini bersama," ucap Ratu Sapin pada mereka. Scene berpindah. Terlihat naga Sylvie yang terbaring di sana. Ia nampaknya sudah terbangun dari tidurnya dan masih terlihat kelelahan. Setelah mendengar kebisingan, ia lantas melirik ke arah semua orang yang sedang berbincang-bincang. Kini ia pun sudah menghampiri Arthur dan meraih tangannya. Astaga, menapis yang sangat lucu. Terlihat seperti reptil tapi lebih cerdas, ucap sang ratu keheranan. "Dia baru menetas beberapa bulan yang lalu, Yang Mulia. Namanya Sylvie," jawab Art pada ratu tersebut. "Ayo Sylvie, ucapkan salam pada mereka." Giu, Sylvie pun memberikan salam setelah Art perintahkan. Sontak hal itu membuat sang ratu begitu terpukau. "Apa dia adalah manabis yang membentuk perjanjian denganmu, anak muda?" tanya sang raja pada Arthur. Art lantas menjawabnya, "Anda benar, Yang Mulia. Betapa beruntungnya dirimu, anak muda. Bayi bis tidak mudah untuk dijinakkan, namun dia terlihat patuh," ucap raja tersebut sembari mengelusi Sylvie. "Ya, kami mampu berkomunikasi dengan pikiran. Jadi, daripada disebut patuh, ikatan kami ini lebih ke kesepakatan bersama." "Apa?" Tiba-tiba dari jauh terdengar teriakan seseorang dengan sangat keras setelah mendengar ucapan Arthur tadi. Ia lantas membuka penutup kepalanya dan berkata, "Jadi maksudmu, kau ada dalam kontrak kesetaraan dengan manabis ini?" tanya orang ini penasaran. "Sial, apa aku mengatakan hal yang tidak wajar?" gumam Art dalam hati. Setelahnya Art berkata, Maksudku, dialah yang mengajukan kontrak," ucap Art dengan terbata-bata. Mendengar apa yang Art katakan, kedua anak dari Raja Sapin ini terlihat kebingungan. "Biar kulihat dari dekat tanda kontrakmu," ucap orang ini sambil menarik paksa tangan Arthur. "Berhenti, ini bukan waktu yang tepat untuk mempelajari peliharaan seseorang," ucap Raja Sapin dengan jengkel. Orang ini pun terlihat ketakutan saat raja bicara. "Perlukah aku mengingatkanmu bahwa kau saat ini sedang bertugas, Sebastian?" sambung raja memperingati orang ini. Sontak hal tersebut membuat orang ini bersujud di lantai dan berkata, Maafkan aku, Yang Mulia." Ternyata nama orang ini adalah Sebastian, yang beberapa waktu lalu menyuruh anak buahnya untuk membuntuti naga Sylvie. Bisa kalian cek di video Mimin sebelumnya, cuy. Scene berpindah. Terlihat Sebastian yang masih menundukkan badannya di hadapan sang raja. Semua orang menyaksikan saat ini dan membuatnya begitu tidak nyaman.
Acaranya sudah mau dimulai yang mulia, silakan duduk kembali, ucap Tabitha pada sang raja. Terlihat Art yang sedikit melirik ke arah Sebastian dengan wajah kesalnya. Kemudian Art melirik penuh kali ini. Sebuah tatapan yang penuh amarah dari Arthur Lewin terhadap Sebastian. Hal yang sama juga dilakukan Sebastian pada Arthur. Tatapan mata yang penuh dengan ambisi. Rasa ingin memiliki sesuatu dari Arthur Lewin. Tentu saja itu merupakan seekor manabis yang dimiliki Arthur saat ini, yaitu naga Sylvie. Oke cuy, apa yang akan terjadi nantinya? Akankah Arthur menyerahkan naga Sylvie ke tangan Sebastian? Kita nantikan di part selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat.